Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi kenapa hari ini saya tata bibit-bibit anggur saya di sini? Karena edukasi saya hari ini berhubungan sama bibit anggur dan juga anggur setelah ditanam atau pasca tanam. Ini adalah hal yang sebenarnya kecil tapi manfaatnya sangat besar sekali. Karena banyak yang terjadi ya. Banyak yang WA saya, banyak yang ini kejadian pokoknya, terutama buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur. Ini adalah tentang salahnya membentuk percabangan anggur dari awal. Kenapa? Ya, ini contoh ada cabang-cabang anggur yang saya buang di sini. Akan saya jelaskan di yang di sebelahnya. Karena ini sudah saya buang. Langsung aja kita menuju ke sini ya, teman-teman. Ada apa sih dengan cabang-cabang anggur yang harus diperhatikan pada saat awal menanam anggur? Saya kasih contoh di anggur-anggur yang masih kecil ya, insya Allah, jadi nanti bisa lebih, insya Allah lebih jelas ya, kenapa video ini dibuat tentang edukasi ini. Teman-teman perhatikan di sini, ini adalah anggur yang telah disambung ya. Ini contoh adalah anggur Isabella yang disambung menggunakan varian Heliodor. Ini hasilnya sudah mulai panjang. Ada apa dengan anggur ini? Sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa sambungannya juga udah bagus, sudah menyatu dengan baik dan udah jadi ya. Terus apa salahnya di sini? Ini adalah tentang cabang anggur yang tumbuh di bawah sambungan anggur. Cabang ini teman-teman yang tumbuh di bawah sambungan anggur, ini harus teman-teman buang. Kenapa? Karena kalau tidak dibuang, yang ada nanti ya, ini yang atas ini justru nanti dominasinya itu akan kalah sama yang di bawah. Yang di bawah akan subur dan akan cepat besar, sedangkan yang di atas ini akan tertinggal dan lama-lama justru bisa menjadikan mati ya. Ini pernah kejadian di salah satu, ada beberapa lah ya, konsumen saya yang udah nanam anggur dari sini. Ternyata yang berbuah itu berbeda. Maksudnya yang berbuah itu varian anggur yang lokalnya, bukan varian anggur yang manisnya atau yang impornya atau yang table grape-nya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Setelah dicek pohonnya, itu ternyata tunas yang tumbuh di bawah sambungan ini ya. Ini contohnya ini kayak gini nih. Ini dibiarkan dan tidak dibuang. Pada akhirnya yang lebih dominan adalah yang di bawahnya ya. Ini contoh, yang lebih dominan adalah Isabellanya dibandingkan ini misalnya Heliodornya. Sehingga setelah dia dewasa, otomatis ini kalah ya. Ini tetap kecil, yang ini yang bawah ini semakin besar dan percabangannya terbentuk ya. Dan setelah berbuah, ternyata buahnya itu bukanlah varian anggur yang diinginkan. Nah, ini contohnya di sini nih, yang kayak tadi di bawah sambungan, dan biasanya juga ada yang tumbuh di sini nih, di bawah-bawah sini nih, di bawah sini pokoknya asal ini sambungan, entah itu grafting, entah itu sambungan, sama aja. Yang penting kalau di bawah graftingan itu pun sama, harus dibuang ya teman-teman, harus dibuang. Ini contohnya kayak gini nih. Nah ini contohnya gini. Nah ini kan hasil grafting kemarin ya, tapi graftingnya di sini mati, gagal. Nih hasil graftingnya, lihat. Kalaupun ini jadi dan yang bawah ini tumbuh, maka dominannya akan di bawah. Lihat yang terjadi, yang berbuah adalah anggur Isabellanya ya. Ini kalau kita biarkan, buahnya kan nggak manis teman-teman, buahnya kecut. Ini contoh aja. Kalau ini memang sengaja ya saya biarkan karena ini mati sambungannya, makanya nanti disambung pucuk di sini. Itu kan sama aja. Kalau setelah ditanam, yang dominan adalah yang di bawah sambungan yang dipelihara, otomatis kejadiannya akan sama, yaitu akan menumbuhkan anggur yang tidak manisnya. Karena ini pasti ya, karena yang cabang yang di bawah sambungan itu pasti akan jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang di atas. Itu pasti. Makanya nih, harus hati-hati. Kalau teman-teman dapat bibit ya, itu dicek dulu. Setelah ditanam dicek juga. Karena biasanya suka ada cabang-cabang yang tumbuh di bawah sambungan anggur. Entah itu sambung pucuk, entah itu grafting, sama aja. Teman-teman harus buang pokoknya. Teman-teman hanya fokus untuk pembentukan cabangnya mulai dari atas sambungan. Jangan sampai kejadian yang sama terulang. Inilah pentingnya teman-teman harus tahu edukasi ini. Jangan di skip pokoknya ya. Ini penting sekali teman-teman ya. Nih lihat. Ini lihat udah mulai ya. Kelihatan yang mana yang akan dominan. Lihat kelihatan banget teman-teman di sini. Padahal ini sambungannya. Contohnya ini sama Heliodor juga. Contoh aja. Lihat. Lama-lama ini yang sambungan ini akan tertinggal dibandingkan yang ini. Jangan dominan yang ini. Yang ini lama-lama bisa kering. Kalau nggak kering pokoknya pertumbuhannya akan kalah sama yang ini. Nah, makanya ini harus dibuang. Nah,
kita fokus menumbuhkan yang ini nih. Begitu pokoknya teman-teman. Ini penting sekali loh teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang mungkin baru mulai tanam anggur. Kenapa? Karena memang ini hal yang sangat penting sekali. Contoh ini yang baru jadi. Kalau ini dibiarkan, otomatis teman-teman. Ini otomatis perkembangannya ini, sambungan ini tidak akan berjalan dengan baik. Yang ini nih, tidak akan tumbuh dengan baik. Karena yang akan tumbuh dengan dominan adalah yang ini nih. Tunas-tunas ini nih. Ini, kemudian ini, dan juga ini. Nah, makanya harus kita buang. Pokoknya setiap yang tumbuh di bawah sambungan, entah itu setelah ditanam, entah itu pohonnya udah besar, sama aja harus tetap dikontrol. Jangan pernah membiarkan ada cabang anggur yang dipelihara di bawah sambungan anggurnya. Karena biasanya untuk rostoknya atau batang bawahnya itu tidak menggunakan varian anggur yang jenis table grape atau varian anggur yang manis. Cenderung biasanya menggunakan anggur yang lokal atau varian anggur yang tidak manis. Ini contoh ya. Karena saya pelihara fokus di cabang ini sambungannya, maka hasil sambungannya juga bagus. Nah, perkembangannya otomatis akan jauh lebih cepat. Kalau dibiarkan, nanti sambungannya akan kalah. Justru yang di atas akan kalah, yang dominan adalah yang di bawah. Makanya di sini udah saya buangi semua nih cabang-cabang yang tumbuh di bawah sambungan. Terutama yang di cabang utama di sini nih, biasanya jauh lebih dominan. Ya, nanti akan mengalahkan sambungannya. Harus hati-hati teman-teman. Kenapa saya kasih contoh yang ini? Karena ini insya Allah akan mudah dipahami karena ini masih sangat kecil ya. Kalau udah ditanam, udah panjang-panjang bibitnya seperti itu kan, jadi enak teman-teman, tinggal kontrol aja. Apakah ada cabang yang tumbuh di bawah sambungan atau tidak, gitu kan kelihatan nanti. Ya, ini nih, ya. Nanti setelah lebaran kita kirim-kirim bibit lagi buat yang butuh bibit anggurnya, boleh ya. Silakan nanti tinggal WA aja di 083 867 120190 atau bisa main ke rumah silakan. Mumpung masih libur lebaran nanti bisa sambil main-main ya. Lihat-lihat anggur saya boleh. Nah, ini lagi banyak yang buat juga ya. Map aja Bapak Kevatir Nursery. Insya Allah nanti nyampe ya. Dari Purwokerto, Jawa Tengah teman-teman. Tuh ya. Bisa main-main silakan, lihat-lihat anggur saya yang lagi buah silakan. Nah, itulah pentingnya edukasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu hal yang kecil aja biasanya sebenarnya manfaatnya sangat besar sekali. Terlebih kalau teman-teman itu mau ya mempelajari setiap hal kecil yang pernah dialami terutama di kebun saya. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman aja. Di sini saya tidak pernah punya ilmu anggurnya atau apapun ya, saya bukan suhu atau master anggurnya, bukan. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saja seputar budidaya anggur. Itu adalah salah satu hal yang kecil, tapi sebenarnya manfaatnya besar sekali. Karena kita yang paling utama sebelum tanam harus kita tahu dulu ya. Karena anggur ini kan biasanya dari hasil grafting sama sambung pucuk. Yang grafting biasanya kan kita ini ya, sambungnya langsung di batangnya sama aja. Pokoknya kalau di entah itu grafting atau sambung itu sama aja. Karena di sini adalah edisinya sekarang adalah sambung pucuk ya. Yang graftingan ada di sana semua. Belum saya tata lagi. Ini contoh aja. Pokoknya setiap cabang yang lebih dominan di bawah sambungan, entah itu grafting atau sambung pucuk, segeralah teman-teman harus dibuang ya. Kita harus fokus di cabang-cabang anggur yang disambung ini. Karena tujuan kita nyambung ini kan, kita kadang-kadang merubah juga anggur yang kecut menjadi manis. Jadi harus kita perhatikan detail-detail kecil ini. Jangan sampai kejadian seperti kemarin ya. Ada yang nanam tiba-tiba yang berbuah ternyata anggur yang bawahnya atau lokalnya, bukan yang manisnya. Jadi harus hati-hati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.